Indonesia rungkat 5-1 Australia melawan Indonesia, ya. Udah selesai dan ini saya taping video jam 8 malam, tapi mungkin akan tayang baru besok, ya besok sore, ya hari Jumat. Kita bedah ya satu persatu ya dari susunan pemain. Dari susunan pemain, saya menilai dari pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert di pertandingan pertamanya, itu kemungkinan akan bermain 3-4-3, kalau saya menilai seperti itu. Tapi nyatanya, nah ini berbeda ya, karena di atas lapangan berbeda. Kita ulas ya dari kiper itu Martin Paes, oke. Di sini tidak ada perdebatan ya, karena saya menilai, Martin Paes memang tetap layak. Waktu susunan line up, ada Verdonk, ada Dan James, ada Jaichas, ada Messilgas, ada Kevin Dix. Saya menilai ini, 3 trio di tengah yaitu Hilgers, Jai, dan Verdonk. Kirinya mungkin Dan James dan Kevin Dix gitu saat bermain. Kalau defense turun ke belakang gitu jadi 5. Terus kalau defense juga 2 strikernya atau satu yang free roll itu akan turun ya. Terus di tengah ada Nathan dan Tom Haid. Terus satu, kalau saya menilai free roll-nya itu Marcelino dan 2 striker di depan Ole dan juga si, Rafael Struijk. Saya menilainya seperti itu permainannya. Ternyata bisa dikatakan hampir mirip kayak gitu ya. Cuman di depan ini saya menilai adanya kebebasan yang diberikan oleh Patrick terhadap oleh Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Karena sulit banget ya, di awal saya melihat Marcelino di kanan, Ole di tengah, Marcelino Ole di kanan, Marcelino di tengah, Rafael Struijk di kiri, di awal pertandingan 5 menitan mungkin, tapi selang sebentar Ole udah di kiri, terus Rafael Struijk udah di tengah dan jadilah penalti. Oke, nanti jalannya pertandingan kita bahas. Jadi di situ saya melihat bahwa tidak ada pakem yang pasti di, lini depan. Hal itu menurut saya hal yang oke, karena memberikan kebebasan dan lebih fluid, akan lebih mengacaukan pertahanan Australia, credit point. Akan tetapi dari starting ini ada yang menarik saya menilai Dan Jones ini tidak bermain ya. Mungkin posisinya Dan Jones tetap Verdonk, dan posisi Verdonk mungkin diganti oleh si Rizky Ridho kalau main si 3 center back. Saya menilainya seperti itu, ternyata tidak gitu. Oke lah, nggak masalah karena Verdonk pun juga di Nick McBurn, eee, saat bek tengahnya cedera, dia juga bisa main sebagai bek tengah sebelah kiri. Waktu Hapner cedera, kartu kumulasi atau cedera pun dia bisa gitu, it's okay, nggak masalah, nggak ada yang masalah di situ, oke. Kita clear-kan, itu nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan atau menurut saya something wrong adalah kenapa harus Nathan yang di tengah, ya. Kita tahu sendiri bahwa Nathan ini memang nggak main di klub aja nggak main, memang nggak main gitu. Daripada Nathan, mending Ivar Jenner, satu itu. Yang kedua, kenapa nggak Joe Pelupessy, ya. Kenapa? Karena dia sangat tergesa-gesa atau dipercepatlah ya, proses naturalisasinya bareng Emil dan juga si, siapa sih, Dan James gitu. Berarti kan ada hal yang mendesak, di mana sebelumnya kan ada nama Jairo, mungkin Jairo bermasalah dan oke lah diganti, eee, si Joe Pelupessy. Tapi kenapa dia tidak dimainkan? Nah itu hal yang menurut saya, tanda tanya besar, kenapa harus Nathan gitu, sedangkan dia menit play-nya kurang gitu. Oke, itu. Itu permasalahan pertama. Lalu saat jalannya pertandingan di awal, ya, saya sangat terkejut karena dengan reaksi taktik yang digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana saat, tidak mendapatkan bola, langsung melakukan pressing. Garis pertahanannya, tinggi banget, garis pertahanan tinggi banget. Itu wow sekali ya, karena di saat Sintayong, garis pertahanan tidak pernah setinggi ini. Itu hal yang menurut saya menunjukkan bahwa agresivitas timnas itu ada gitu, dan terbukti, awal-awal ya, Australia nggak bisa megang bola, nggak bisa dapat peluang. Bahkan kita dapat peluang pertama, crossing-nya Verdonk disundul JIC, saya masih ingat, peluang pertama.
sebelum akhirnya ada peluang kedua, yang mana Rafael Strijk dijatuhkan dan penalti. Nah, saya pun menilai itu calculate goal ya, karena kita melihat statistiknya Kevin Dix selama nembak penalti di Copenhagen itu luar biasa. Harusnya gol, tapi nyatanya tiang. Ya, bisa dikatakan apes memang, apes. Tapi bisa dikatakan juga setelah itu, kayaknya mental pemain timnas itu kena gitu. Itu kena, karena setelah itu murni Australia yang dapat peluang, peluang pertama dan akhirnya ada cek VAR, ternyata Nathan, apa ya, merangkul lah ya, merangkul perut dari pemainnya Australia dan penalti ya, VAR ya, kita udah main pakai VAR, bisa ngelak yang benar dan jelas penalti, bahkan Rafael Strijk pun jelas penalti. Jadi 2 penalti yang terjadi di pertandingan itu sah-sah saja gitu, sah saja dan Australia gol pertama oke. Gol kedua masih, pertahanannya garis pertahanannya tinggi banget yang membuat Tom Heuer kayaknya bebas atau menghalau, nggak kena sampai Martin Pas akhirnya gol kedua Australia. Gol ketiga kelihatan banget lini tengahnya itu nggak ada yang bisa pressure Australia, bingung lah, di mana Australia dapat peluang, Nathan udah di belakangnya, Tom Heuer juga udah di belakangnya, harus memaksa J untuk nutup, tapi J udah telat. Terus diterupas ke kanan, kanan umpan, mendatar ke Irvin kalau nggak salah ya, terus diblok Martin Pas, rebound balik lagi, gol. 3-0 babak pertama. Kesimpulan babak pertama, saat Indonesia mendapatkan bola, itu kebingungan. Kenapa? Karena di tengah tidak ada, pemain. Kok bisa nggak ada pemain? Karena ini 3 pemain di belakang, Verdonk, Jai, dan Hilgers, depannya itu Nathan dan Tom ini sangat dijaga. Sedangkan depannya, yaitu Marcelino, Ole, atau Rafael Strijk tidak ada yang turun di tengah. Tidak ada yang turun di tengah. Mereka turunnya tuh di samping, man. Kevin Dix dan Derzem ikut maju ke depan kiri dan kanan gitu. Tidak ada yang turun ke tengah. Jadi rongga di tengah itu hanya di-cover oleh 2 pemain, Nathan dan Tom Heuer di babak pertama. Hasilnya apa? Tidak ada peluang sama sekali. Clear babak pertama. Babak kedua, nah ini beda lagi pendekatannya. Saya mengira ada pergantian dari Patrick Kluivert dan saya menilai harusnya Nathan ini diganti. Nathan ini diganti dan juga Rafael Strijk diganti. Ya. Dan juga saya menilai di belakang Messi ini harusnya diganti karena tidak ada chemistry dengan Jay Itzes. Menurut saya seperti itu. Awal babak kedua Rafael Strijk diganti memang oleh Eliano. Eliano ini luar biasa pergantian ini karena saya mengira Septian Bagaskara yang akan main, ternyata si siapa namanya, Eliano, dan pergantiannya bagus karena Eliano main babak kedua lebih kelihatan lebih bagus dibandingkan Rafael Strijk, itu ya poinnya. Nah setelahnya itu, eee, gimana ya, Indonesia malah mencoba untuk mengambil second ball, di mana dari belakang long ball ke depan. Long ball ke depan, di mana di depan entah itu Marcelino, entah itu Eliano, entah itu Ole, duel, lalu second ball. Nah, disitulah berharap dimenangkan. Nathan dan juga Tom Heuer lebih agresif. Jadi jarak antar lini meskipun di long ball dari belakang itu dekat, dari tengah ke depan dekat. Yang membuat second ball-nya kita lumayan bisa dikatakan menang. Lumayan ya. Lumayan. Kadang beberapa kali kita memenangkan, ya, di second ball-nya. Itu, menurut saya hal yang, apa ya, harus kita lihat ya di situ ya. Itu kalau saya melihat di babak kedua seperti itu awalnya. Tapi, ya seperti halnya babak pertama, tidak ada, apa ya, tidak ada perubahan statistik, permainan yang mencolok gitu. Ya udah gitu-gitu aja nih. Gitu-gitu aja dan diganti lagi, yaitu Masilger diganti karena cedera, diganti Sandy Walsh. Nah, apesnya pergantian Sandy Walsh, dia telat duel, bobolan lagi 4-0, lalu serang ya Sandy Walsh hanya main 5 menit atau 6 menit,
cedera, Rizky Ridho main. Pertandingan ketiga berarti ya, Rizky Ridho main. Lalu pergantian keempat, Ivar Jenner main menggantikan Nathan, Sananta main menggantikan si yang namanya Marcelino Ferdinand. Oke, 4-0. Terus kita sedikit memperkecil lewat gol oleh Romeni, gol 4-1. Lalu selanjutnya 5-1 lewat set piece lagi, corner lagi. Jadi babak kedua kita kebobolan bola set piece, khususnya corner kick. Jadi di situ kelemahan kita. Nah, saya melihat di sini tidak ada pakem yang jelas. Ya, tidak ada pakem yang jelas, permainannya mau kayak gimana, bingung, bingung. Ya, Peter Clifford mengatakan kita akan main total football, nggak kelihatan, long ball aja udah bingung nih, bingung, nggak ada kombinasi, nggak ada, ya bingung, bingung sendirinya. Salah satu sisi positif dari pertandingan ini adalah oleh Romani permainannya oke banget. Dia bekerja keras, dia mau mengambil bola, turun kuat pinggir, ya entah itu kiri atau kanan, buka ruang, bagus banget ya. Bocah bagus. Dan dia mencetak gol klinis, ya gol. Dia sempat memberikan umpan juga, yang menyusur, dia melewati di sisi kanan pertahanan Australia babak kedua, umpan cutback, bukan mendatar, bukan cutback, dapat Eliano, tapi sayang shootnya Eliano dapat diblok oleh kiper ya, dapat hadap. Jadi ya sudah 5-1 kekalahan ini. Dan dari sini kita harus tahu ya di mana Sintayong ini cerdas ya. Kita harus apresiasi Sintayong ini cerdas. Sintayong ini pelatih Asia memang, tapi dia bisa membawa Korea Selatan masuk Piala Dunia. Poinnya itu. Dan dia punya pengalaman banyak melawan negara-negara di Asia. Jadi, Sintayong ini tahu apa kelemahan dan keunggulan negara-negara di Asia. That's why dia melihat musuh dan membandingkan dengan kekuatan kita. Barulah dicetuskan, oke, permainan kita seperti ini. Masalahnya di Indonesia, orang beranggapan setelah kita naturalisasi ini, itu, oke, kita bisa main attack, kita bisa bla 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 bla. Nyatanya ya seperti ini. Oke, menguasai bola, tapi tidak ada create peluang sama sekali. Perlahanan, game ucar kacir. Jesus biasanya terlihat luar biasa, hari ini kurang banget. Kalau saya melihat pertandingan ini, duet Jesus dan Masilgers itu kayak duet mereka waktu lawan Cina di away kemarin. Tidak ada chemistry antara keduanya yang membuat ya diganti oleh Rizky Ridho di babak kedua. Atau Bahrain di di babak pertama kalau nggak salah. Pokoknya mereka dua ini kan pernah tandeman ya, di mana Rizky Ridho dicadangkan. Hasilnya ya jelek gitu menurut saya dan tidak ada chemistry gitu ya. Jadi itu sangat bumerang banget pergantian Sintayong ini. Kita ya dirimu nggak bisa move on dan lain, ya memang nyatanya seperti itu. Kita harus apresiasi bahwa ya kita memang banyak naturalisasi tapi kelasnya belum di sini, belum di atas. Belum di atas, belum di atas. Jadi kita harus, apa ya, sadar diri dan tahu kapasitas kita. Ya jangan memaksa, oke, denaturalisasi, kita all out attack dan lain-lain. Nggak bisa, nggak bisa. Nah tinggal nanti perjudiannya saat lawan Bahrain. Ya, saat saya taping ini, si siapa namanya, Bahrain itu kalah juga. Bahrain itu kalah juga dari Jepang 2-0, yang membuat kita berada di rank 4 dengan 6 poin. Lalu rank pertama Jepang 19 poin dan udah lolos, bisa 3 match ya udah pasti ya udah lolos ya, lolos ke Piala Dunia. Rank kedua Australia 10 poin, Arab rank ketiga 6 poin tapi masih 6 pertandingan. Nanti malam baru main lawan China, ya lawan China jam 1 dini hari. Jadi kemungkinan waktu sahur ya kita sudah tahu ya, mainnya di Arab. Saya berharapnya draw lah ya, draw aja. Kalau draw berarti Arab 7, Cina 7, Bahrain 6, kita 6. Ya kita di atas Bahrain tapi kita selisih golnya sama, -7. Kita unggul cetak gol, 7 cetak gol. Ya 7 7 mencetak gol, 14 kebobolan. Ini kebobolan terbanyak ya setelah China ya. Jadi
PR tersendiri ya. Kita lihat nanti seperti apa, terutama waktu kita menghadapi Bahrain itu sangat krusial banget, wajib menang sih menurut saya, wajib menang. Kalau nggak tahu lagi lah supporter Indonesia akan mengatakan apa, dan pasti dukungannya akan berbanding terbalik, jauh pasti. Jangan harap nanti waktu home lawan China, itu dukungannya akan luar biasa. Jangan harap jikalau nggak bisa menang lawan Bahrain. Ya menang dan ada permainan yang menarik lah, itu aja. Oh ya jangan talking doing nothing ya. Ya, si Patrick Kluivert mantap. Oke, kita akan menyerang dan nyatanya nggak bisa apa-apa lawan Australia. Jadi itu kita harus mengakui memang kalah. Bisa dikatakan Australia efisien lah atau apalah, tapi mereka cerdas sih. Seperti saat waktu Piala Asia 2024 di mana kita kalah 4-0 ya. Mereka efisien, sedikit peluang, gol. Australia cerdas. Jadi itu kita harus mengakui kalah 5-1. Debut yang buruk oleh Patrick Kluivert.